Mari kita mempersiapkan diri kita mau beribadah pada siang hari ini, dan kita mau mengambil satu hening sejenak sebelum kita masuk ke dalam ibadah. Sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Bapak, selamat siang. Sungguh hanya karena anugerah Tuhan semata kami boleh kembali beribadah pada siang hari ini ya Bapak. Dan sebentar kami akan memuji, memuliakan nama Tuhan, terlebih lagi belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan, tentang dengan satu tema Brighter Family. Biarlah setiap pelajaran yang kami dapat pada siang hari ini ya Bapak, boleh kami terapkan dan juga boleh kami pelajari, terlebih boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, berkati ibadah ini dari awal hingga akhir, biarlah Tuhan sendiri yang boleh terus memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kita mau mulai ibadah ini dengan satu pengakuan percaya bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita memujikan sebuah lagu, tiada yang lain. Biarlah lagu ini juga boleh mengingatkan kita tiada Tuhan yang selain yang daripada Tuhan Yesus sendiri. Tiada yang lain.
Ya, puji nama Tuhan. Uh, Bicara tentang tema kita pada siang hari ini, saya mau sharing sedikit bicara tentang keluarga. Mungkin masih menjadi sebuah pergumulan ataupun juga menjadi sebuah hal yang di dalam diri saya masih mengganjal gitu. Jadi mungkin jangankan untuk menjadi terang ataupun berdampak bagi orang lain atau sekitar gitu. Di dalam keluarga saya sendiri pun juga masih kadang masih banyak hal yang harus diperbaiki, dan pernah beberapa waktu yang lalu kayak kenapa kok harus dihadirkan di sini gitu, dan selalu pertanyaan itu selalu muncul gitu, beberapa kali di dalam kehidupan saya, dan kayak ya saya pada akhirnya satu titik ada jawaban bahwa ya saya ditempatkan di sini untuk sebuah tujuan, dan kembali lagi bahwa Tuhan punya rencana yang lebih baik dan juga lebih indah. Dan ketika kita juga mau belajar tentang tema Brighter Family pada siang hari ini, saya pun juga seperti diingatin bahwa bagaimana kita juga boleh terus menjadi terang, tidak hanya bagi keluarga kita sendiri, tapi kita juga boleh berdampak. Bagaimana kita juga boleh menjadi saksi Kristus, gak hanya sendirian, tapi juga boleh bersama-sama dengan keluarga kita. Dan mungkin ada satu lagu nanti yang kita akan nyanyikan setelah pengakuan dosa, dan biarlah lagu ini juga boleh menjadi pengingat kita bahwa rencana Tuhan sangat indah, dan kadang nggak pernah kita mengerti, tapi yang harus kita percaya bahwa rancangannya yang terbaik bagi kita semua. Mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa, teman-teman. Mari kita mengambil saat hening sejenak kembali. Kita mau mengaku dosa secara pribadi di hadapan Tuhan. Ya Bapa, sungguh bersyukur untuk berkat-Mu selama kurang lebih 1 minggu ini. Kami bersyukur kami boleh melakukan aktivitas kami boleh bekerja, kami boleh kuliah, kami boleh pelayanan, dan kami juga boleh melakukan berbagai aktivitas kami sehari-hari dengan penyertaan Tuhan yang tiada henti dalam kehidupan kami. Ya Bapak, pada siang hari ini kami ingin mengaku segala dosa dan kesalahan kami, baik yang kami sengaja ataupun yang kami tidak sengaja. Kami sadar bahwa kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa, tapi seringkali bahkan kami sengaja ataupun juga lupa bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan jaga, Tuhan lindungi, dan bagaimana Tuhan juga boleh memberi hikmat untuk kami boleh bertindak. Dan ampuni kami juga ya Bapak, ketika mungkin kami juga sering melukakan hati keluarga kami, ataupun juga orang-orang yang berada dekat sekitar kami. Ampuni ketika kami juga belum menjadi terang, belum menjadi apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, dan biarlah ketika kami juga mau belajar pada siang hari ini tentang satu tema Brighter Family, Tuhannya sendiri yang juga boleh terus berbicara, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang juga boleh mengingatkan kami untuk boleh menuntun kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa pengakuan dosa kami ya Bapa. Di dalam Kristus kami serahkan doa ini. Amin. Kita mau pujikan Sungguh Indah. Menjauhi Roh-Mu yang
kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Ya, puji nama Tuhan. Tiba saja kita akan menerima berita anugerah pada siang hari ini yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-112 ayat yang ke-1 dan yang kedua, yang berbunyi, Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Puji Tuhan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Dan mari kita mempersiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau pujikan sebuah lagu bagaikan bintang-bintang.
ceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk penyampaian firman Tuhan, saya serahkan ke Bapak Ngatino. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pimpinan Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada siang ini kami datang kepadamu. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami, Allah Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami, agar supaya ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami dapat diberkati oleh kebenaran firman. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami, anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada siang ini. Kiranya mereka dapat dikuatkan, diteguhkan, dan mereka mampu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saya akan share screen dulu. Mari kita membuka Alkitab kita. Saya sudah tayangkan di sini. Dari Mazmur 112 ayat 1-6, saya akan membacakan, saudara akan menyimak dengan seksama. Mari kita memperhatikannya. Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan, dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Ayat 6, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Saudara, ketika saya diberikan tema Brighter Family, terus kemudian ada bacaan, ada tujuan yang menolong saya untuk menyusun renungan, sehingga saya boleh membagikannya pada siang hari ini. Saudara, keluarga adalah lembaga sosial pertama yang Tuhan ciptakan bagi manusia. Ketika kita membaca di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18-25, menyatakan kepada kita bahwa keluarga itu dibentuk oleh Tuhan. Keluarga yang merupakan bagian dari karya penciptaan Tuhan, dan Tuhan melihatnya sebagai sesuatu yang baik serta memberkatinya. Jika kita memperhatikan kisah
bagaimana Tuhan mempersatukan Adam dan Hawa, maka kita dapat mengatakan bahwa keluarga adalah sebuah bentuk persekutuan. Bukan hanya sekedar dari kelompok orang yang tinggal bersama dalam satu rumah. Keluarga dapat hanya menjadi sebuah perkumpulan orang-orang apabila dalam keluarga itu tidak terjadi komunikasi yang hangat dan saling membangun. Jika semua sibuk dengan urusan masing-masing, dengan urusan pribadi, dan masa bodoh dengan yang lainnya, itu akan menghancurkan kehidupan keluarga. Si ayah sibuk dengan pekerjaan atau pelayanan, si ibu sibuk dengan arisan dan koleganya, si anak sibuk dengan kuliah dan sekolahnya, juga sibuk dengan sahabat-sahabatnya, juga dengan game-gamenya, sehingga rumah hanya sekedar sebagai tempat tinggal yang tidak ada bedanya dengan hotel. Namun seharusnya keluarga merupakan sebuah persekutuan. Ya. Itu berarti setiap anggota keluarga merasa dan menempatkan dirinya sebagai bagian yang integral dari keluarga, di mana ia tinggal. Setiap orang merasa bahwa kesusahan atau sukacita atau senang yang dialami salah seorang dari anggota keluarga adalah kesusahan dan sukacita mereka juga. Setiap orang merasa bertumbuh dan berkembang kedewasaannya karena dukungan dari semua pihak yang ada dalam rumah tersebut. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga untuk dihargai dan dihormati. Juga ada komunikasi yang hangat dan saling membangun antara yang satu dengan yang lainnya. Ketika situasi seperti itu, maka rumah dirasakan sebagai home oleh setiap anggota keluarga yang dapat memberikan kedamaian, kebahagiaan, kekuatan, pengharapan, dan keberanian untuk menapaki masa depan. Saudara, betapa indahnya ketika keluarga Kristen seperti ini. Ini merupakan keluarga cerminan wajah Kristus. Wajah gereja juga harus seperti itu. Harus mampu menyinari kehidupan semua orang. Kita pun mengharapkan keluarga kita seperti itu. Menjadi keluarga yang bersinar bagi Kristus. Namun, bagaimana caranya supaya keluarga kita itu mampu bersinar bagi sesama? Bersinar bagi Tuhan untuk sesama, untuk anggota keluarga kita, dan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam Mazmur 112 ayat 1-6, itu merupakan cerminan bagi kita bagaimana menjadi pribadi yang bersinar bagi Tuhan. Saudara, bacaan kita Mazmur 112 ayat 1-6 ini menyebutkan dua kebenaran tentang orang yang bersinar bagi Tuhan. Yang pertama adalah orang yang takut akan Tuhan. Terdapat di ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yang kedua, orang benar. Terdapat di ayat 4 sampai ayat 6. Mari kita memperhatikan di bagian yang pertama. Orang yang takut akan Tuhan. Saudara, seperti apa sih orang yang takut akan Tuhan? Bagaimana sih orang yang takut akan Tuhan itu? Orang yang takut akan Tuhan dalam bahasa Ibrani
dipahami dengan pengertian rasa hormat atau kagum yang muncul ketika berjumpa dengan pribadi Allah yang hidup. Perjumpaan dengan Tuhan inilah akan berdampak, menjadikan perubahan dalam diri seseorang. Karakternya dirubah, pola pikirnya dirubah, kebiasaannya dirubah. Ketika dahulu, ketika belum berjumpa dengan Tuhan, pola pikirnya dipenuhi dengan sesuatu hal yang negatif, tetapi dirubah oleh Tuhan dengan hal-hal yang membangun, dengan hal-hal yang positif. Karakternya ketika belum berjumpa dengan Tuhan, begitu banyak karakter yang mencerminkan kedagingan, karakter yang penuh dengan keserakahan, tetapi ketika berjumpa dengan Tuhan Allah yang hidup, karakternya dirubah menjadi penuh kasih dan selalu mendatangkan kedamaian bagi orang lain. Saudara, perubahan itu berpengaruh kepada keluarga dan orang lain. Perubahan itu dapat mempengaruhi kehidupan orang yang ada di sekitar kita. Orang yang paling dekat dengan kita adalah keluarga. Kemudian berpengaruh juga dengan orang lain, bisa sahabat, bisa orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi perubahan itu sungguh sangat berdampak di dalam kehidupan kita. Dan itu berdampak bagi orang lain. Itu menjadi hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita ketika perubahan itu memiliki pengaruh di dalam kehidupan keluarga kita dan orang lain. Oleh sebab itu, ketika kita memperhatikan bahwa perubahan itu berdampak, maka ketika kita memperhatikan di dalam bacaan kita, kitab Mazmur, takut akan Tuhan, ketika kita memperhatikan bahwa takut akan Tuhan tadi mengingatkan kepada kita bahwa ada perjumpaan dengan pribadi Tuhan Allah yang hidup, yang memberikan perubahan. Namun takut akan Tuhan itu memiliki korelasi dengan suka kepada perintah-perintah Tuhan. Di ayat yang pertama bagian B itu dikatakan yang sangat suka kepada segala perintahnya. Saudara, itu sungguh-sungguh sangat luar biasa. Selalu ada hubungan bahwa orang yang takut Tuhan itu pasti suka kepada perintah-perintahnya. Suka kepada firman Allah. Perintah-perintah Tuhan ini dipahami dengan firman Allah. Itu berarti orang yang takut akan Tuhan ketika dia suka kepada perintah-perintah Allah, secara otomatis ia akan menghormati Tuhan. Ketika orang itu menghormati Tuhan, hidupnya sujud tunduk kepada Tuhan, maka selalu ada keperjuangan, kerinduan untuk tidak melanggar larangannya dan berjuang untuk melakukan perintahnya. Ada sebuah hukum sebab akibat yang terus-menerus terjadi di dalam kehidupan orang yang takut akan Tuhan. Ada korelasi yang terus beruntun di dalam kehidupan orang yang takut akan Tuhan. Ya, menghormati Tuhan, tidak melanggar larangannya, dan berjuang untuk melakukan perintahnya. Itu secara otomatis menjadikan kehidupan kita semakin lama semakin dibaharui oleh firman Tuhan. Dan kepada orang yang takut akan Tuhan, firman Tuhan menjanjikan berkat kepada kita. Yang pertama,
Dikatakan di ayat yang kedua, anak cucunya akan diberkati. Kalau saya memperhatikan di ayat yang kedua ini, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Artinya ketika kita memperhatikan di ayat yang kedua ini, ya memang bagi saudara-saudara yang sudah berumah tangga kan, saya, Pak Widodo, atau mungkin ada yang lain. Ketika kita cinta kepada Tuhan, ketika kita hidup takut akan Tuhan, berkat Tuhan itu akan diberikan kepada kita. Dan berkat itu juga akan diberikan kepada anak cucu kita. Saudara, ini menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Yang kedua, harta, Tuhan akan memberkati dengan harta dan kekayaan. Saya mencoba membandingkan dengan Matius pasal 6 ayat 33. Ayat ini sangat terkenal, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Walaupun kita semuanya tahu bahwa ayat ini berbicara tentang kekhawatiran, tetapi orang yang takut akan Tuhan, Tuhan pasti akan menyediakan berkat sehingga orang yang takut akan Tuhan, hidupnya akan senantiasa dipelihara. Di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan kekhawatiran, di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan kesulitan untuk mencari pekerjaan, mencari segala sesuatu, Tuhan pasti akan memberikan. Namun di dalam Matius pasal 6 ayat 33 ini membicarakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Orang yang takut akan Tuhan akan selalu mencari Tuhan, akan selalu mencari kebenaran Tuhan, dan itu menjadi bagian dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya ini menjadi sebuah bagian yang sangat luar biasa dalam kehidupan setiap orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita diajarkan untuk memiliki sikap hidup yang takut akan Tuhan sebagai anak-anak muda. Sehingga hal itu akan mempersiapkan diri kita ke depan semakin cinta Tuhan. Yang kedua, orang benar. Ayat 4-6. Seperti apa sih orang benar ini? Sebenarnya antara orang yang takut akan Tuhan dan orang benar ini adalah sinonim. Namun saya berusaha untuk membedakan sedikit perbedaannya. Orang benar adalah orang yang hidup dalam ketaatan terhadap firman Tuhan dan hidup dalam kekudusan. Rasul Paulus berkata bahwa orang benar yang percaya kepada Tuhan, sehingga berdasarkan imannya itulah Tuhan Allah membenarkannya. Jadi ketika kita dibenarkan oleh Tuhan, kita hidup di dalam ketaatan terhadap firman Tuhan. Dan kita berjuang untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan. Karena itu menjadi bagian dari kehidupan orang benar. Kehidupan orang benar tidak pernah bisa dipisahkan dengan ketaatan kepada firman Tuhan. Dan tidak pernah dipisahkan dengan kekudusan hidup. Karena itu menjadi bagian yang melekat erat di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa orang benar, yang hidup benar, dan hidup dalam kekudusan akan membawa berkat. Apa saja berkat yang akan diterima oleh orang benar? Yang pertama, di dalam ayat 4, bahwa terang Tuhan akan selalu
menyertai hidupnya. Ayat 4 mengatakan bahwa di pengasih dan penyayang orang yang adil. Artinya orang benar itu akan selalu dinyatakan, dibimbing oleh Tuhan, sehingga hidupnya terus dapat mengobarkan kasih, keindahan hidup, sehingga kehidupannya akan selalu menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang kedua, di ayat yang kelima, hidupnya selalu dibuat mujur. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima ini mengatakan demikian. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebenarnya ayat ini hendak menegaskan apapun yang dilakukan oleh orang benar ketika dia menolong sesama, ketika melakukan sesuatu untuk sesama, ketika dia entah untung atau rugi melakukan sesuatu, dia tidak hitung-hitungan. Entah ketika menurut pandangan orang lain itu, wah yang dilakukannya ini rugi. Tetapi Tuhan selalu membuat hidupnya mujur. Mujur ini berarti selalu mendapatkan keuntungan. Selalu mendapatkan rezeki begitu. Apapun yang dilakukan oleh orang benar, di ayat 5 ini, hidup orang benar itu selalu mujur. Yang berikutnya, yang ketiga, di ayat yang ke-6, orang benar itu senantiasa beroleh kekuatan, karena Tuhan selalu menopangnya. Di ayat yang ke-6 ini ada kalimat-kalimat yang kita garis bawahi, yang saya garis bawahi, yaitu ia takkan goyah. Dan kalimat yang terakhir, ia diingat selama-lamanya. Saudara-saudara, kenapa orang benar itu selalu memiliki kekuatan? Padahal di dalam menjalani kehidupan ini nggak gampang. Padahal di dalam menjalani kehidupan ini penuh dengan tantangan, masalah, dan pencobaan. Tetapi orang benar itu dikatakan oleh pemazmur, ia takkan goyah. Mengapa ia takkan goyah? Karena Tuhan selalu memberi kekuatan. Karena Tuhan yang menopang. Karena Tuhan yang senantiasa memampukan orang benar itu bertahan kuat di dalam menjalani situasi seperti apapun, dalam menjalani persoalan seperti apapun, ia akan terus kuat. Bukan karena kekuatan diri sendiri, tetapi karena Tuhan yang menopang. Dan sungguh sangat luar biasa di bagian ayat yang ke-6 ini dikatakan, orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Orang benar itu ada di hati Tuhan. Orang benar itu dicintai Tuhan. Kalau kita adalah orang benar itu, maka kita adalah orang yang berbahagia. Karena dengan demikian kita bisa menjadi berkat, bisa menjadi terang di tengah-tengah kehidupan ini, di tengah-tengah keluarga kita, maupun dimanapun kita berada, di lingkungan kita berada, kita bisa menjadi terang Tuhan. Dengan demikian, ketika kita bisa menjadi terang dapat dilakukan oleh siapapun. Saudara, yang menjadi pertanyaan adalah, menjadi terang itu dapat dilakukan dengan apa?
Kita sebagai anak-anak muda, bagaimana caranya kita bisa menjadi terang Tuhan di tengah-tengah keluarga atau di tengah-tengah lingkungan kita. Yang pertama, kita menjadi anak muda yang baik dan taat. Perjumpaan dengan Tuhan tadi, saya katakan, itu berdampak merubah kehidupan atau terjadinya perubahan. Perubahan menjadi orang yang baik dan taat kepada Tuhan. Dengan menjadi anak muda yang selalu baik dan taat kepada Tuhan, maka kita akan menjadi terang di tengah-tengah keluarga kita. Kita akan menjadi terang dimanapun kita berada, sehingga kasih Allah semakin nyata dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita bisa menjadi pembawa damai yang memberi kesejukan. Saudara, di tengah-tengah keluarga kita, mungkin saja keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita sedang menghadapi pergumulan hidup yang sangat susah. Di saat seperti itulah kita bisa membawa damai. Kita bisa memberikan kesejukan kepada mereka. Sehingga kehadiran kita sebagai anak muda itu menguatkan mereka. Bukankah ketika kehadiran kita di tengah-tengah keluarga kita yang sedang dilanda kemelut, kemudian kita membawa damai dan kesejukan, itu sangat berarti bagi keluarga di mana kita berada. Yang ketiga, jadikan kata-kata positif di dalam kehidupan kita. Saudara, memang pada saat-saat seperti ini, ketika orang diperhadapkan dengan situasi yang sulit itu, terkadang orang memerlukan dukungan kita. Orang lain, keluarga kita, memerlukan dukungan kita. Ketika kita selalu memberikan kata-kata yang positif dan membangun, maka kata-kata kita itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Kata-kata yang selalu memberikan semangat. Ayo kita semangat. Ayo kita semangat. Apa yang kita lakukan dengan memberikan dorongan semangat kepada anggota keluarga kita yang sedang menghadapi pergumulan berat atau situasi yang sumpek, itu akan membangun mereka. Itu akan menunjukkan bahwa kita mencintai keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita. Dengan demikian kehadiran kita menjadi berkat bagi keluarga kita. Yang keempat, tekun dalam doa atau dalam doa syafaat. Doa syafaat itu atau doa itu sebagai tiang yang menopang kehidupan keluarga dan kesatuan keluarga. Saya senang kalau melihat keluarga itu yang kompak begitu ya. Jadi beribadah bareng, kalau ada waktu luang mereka bareng pergi bersama-sama, itu senang sekali. Dengan doa atau memiliki waktu doa dalam anggota keluarga itu merupakan kekuatan dari kehidupan keluarga kita. Sehingga sungguh-sungguh keluarga kita ketika menghadapi persoalan akan dikuatkan. Dan di sana kita menjadi terang bagi keluarga kita. Yang berikutnya, membangun persekutuan yang indah dalam keluarga. Saudara, kalau di dalam keluarga saya, kami punya komitmen, itu setiap jam 6 sore kami kumpul, kami menyanyi, membangun altar keluarga, kemudian berdoa, mendengarkan firman Tuhan, berdoa syafaat.
kami lakukan setiap hari. Kecuali kalau ada Zoom malam hari, kami merubah waktu lebih awal atau lebih malam. Yang penting setiap hari itu ada persekutuan yang indah dalam keluarga. Terkadang anggota-anggota keluarga itu ada yang sibuk, tetapi kita harus mencoba ya bersekutu bersama entah setengah jam atau 1 jam. Ya kalau mungkin sulit untuk waktu yang lama, cukup kita membaca Alkitab, kemudian kita bersekutu bersama, berdoa, itu cukup. Yang terpenting kita bisa membangun persekutuan di dalam keluarga ini. Kalau belum ada di dalam keluarga kita, ya kita, anak-anak muda ini harus memulai. Sehingga di dalam keluarga kita memiliki persekutuan yang indah dan menjadi berkat bagi orang lain. Dengan demikian, jika kita sudah mampu melakukan semuanya itu, kita bisa menjadi terang bagi Kristus. Dimulai dari siapa? Dimulai dari diri kita. Jadi menjadi terang Kristus itu ketika kita berjumpa dengan Tuhan, dimulai dari kita. Kemudian ke dalam keluarga kita. Dan kemudian ke lingkungan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya kita itu dapat memancarkan terang kemuliaan Tuhan. Sesungguhnya kita itu bisa menjadi terang kemuliaan Tuhan di tengah keluarga kita, bahkan di lingkungan di mana kita berada. Selamat menjadi terang Kristus di tengah-tengah keluarga di mana kita berada. Dan selamat menjadi terang Kristus bagi sesama kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita mengambil saat hening sejenak. Amin. Pengakuan iman rasuli dipersilahkan kepada yang bertugas. Ya. Mari bersama-sama kita berdiri dengan sikap berdiri yang sempurna, dan marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah bersama-sama kita mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita masing-masing tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada siang ini kami bersyukur kepadamu. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-mu, kaum muda di GKI Resut, agar mereka dapat menjadi terang kasih Kristus di tengah-tengah keluarga, juga di tengah-tengah lingkungan di mana mereka berada. Kami sungguh memohon
tuntunan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami, agar kami sanggup mewujud nyatakan kasih Kristus kepada anggota keluarga kami, juga seluruh anggota keluarga kami, juga kepada rekan-rekan kami. Bapa Surgawi, pada siang ini perkenankan kami berdoa untuk seluruh kaum muda di GKI Resut. Kami berdoa untuk setiap usaha dan pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan yang campur tangan dan memberkati. Ada di antara anak-anak-Mu yang sedang memulai usaha dan pekerjaan. Tuhan yang senantiasa memberkati, sehingga usaha pekerjaan yang mereka rintis boleh berjalan dengan lancar dan dapat maju. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, kiranya Tuhan yang campur tangan dan memberkati. Tuhan, Kau yang akan memberkati mereka yang masih kuliah, biarlah mereka boleh dengan penuh semangat dan penuh sukacita berjuang, belajar, agar mata kuliah yang mereka ikuti boleh dapat memberikan hasil yang baik dan memuaskan. Oleh sebab itu kiranya Tuhan, Engkau yang memberikan roh hikmat kepada anak-anak-Mu, supaya mereka dapat belajar dan kuliah dengan sebaik mungkin. Mereka yang sedang ada di antara mereka yang masih menyusun skripsi, kiranya Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberikan hikmat, kepandaian, kemampuan, agar mereka dapat menyelesaikan skripsi dengan sebaik mungkin. Terima kasih Bapa Surgawi, Tuhan Kau yang akan senantiasa menolong. Anugerahkan kekuatan kesehatan kepada mereka di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sedang melanda negeri ini, sehingga anak-anak-Mu, kaum muda di GKI Resut, boleh terus merasakan Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka. Tuhan campur tangan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dengan kekuatan yang Tuhan berikan, kesehatan yang Tuhan berikan, mereka dapat beraktivitas dengan baik, dapat bekerja dengan baik di dalam kekuatan dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa ketika anak-anak-Mu ini menghadapi persoalan di dalam kehidupan, kiranya Tuhan yang menopang mereka, sehingga mereka boleh merasakan kasih sayang dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya serahkan kembali kepada liturgos. Ya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Ayat persembahan kita pada siang hari ini boleh terambil dari Roma 12, ayat yang ke-1, yang berbunyi, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Teman-teman dapat memberikan persembahan melalui transfer ataupun melalui ke kantor gereja. Sambil memberikan persembahan, kita mau pujikan lagu Bawa Persembahan. Janganlah jemu, bawa
mari bawa persembahan kita ke dalam doa. Ya Bapak, bersyukur untuk satu kesempatan kembali yang boleh kami peroleh, kami boleh mengumpulkan persembahan ya Bapak yang terbaik dari apa yang kami punya. Dan biarlah Tuhan sendiri yang boleh memberkati persembahan ini ya Bapak, untuk pelebaran kerajaan Tuhan, untuk orang-orang yang membutuhkan, dan biarlah Tuhan sendiri yang boleh memberikan hikmat kepada setiap orang yang akan mengelola dan juga yang akan membantu dalam pemakaian persembahan ini ya Bapak. Biarlah hikmat Tuhan sendiri yang boleh terus menuntun dalam setiap kegiatan yang ada. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kita mau kembali ke kehidupan kita masing-masing, di mana kita beberapa poin yang boleh saya catat tadi waktu firman, bagaimana kita juga boleh menjadi anak-anak muda yang baik dan taat, membawa damai, serta memberikan kata-kata yang positif terhadap keluarga ataupun orang-orang yang berada di sekitar kita, dan juga bagaimana kita juga boleh pada nantinya juga boleh menjadi terang bagi orang lain. Mari kita pujikan bersama keluargaku. Setia sampai akhir, mengasihimu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat kasih-Mu ya Tuhan, bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat kasih-Mu ya Tuhan, bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya. Untuk doa berkat dipersilakan untuk Pak Ngatino, ditutup Bapak. Terima kasih. Saudara-saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Amin.